Halo Kidalers, welcome back to my channel. Tadi aku kasih cuplikan sebentar ya waktu tampilan atau pemanasan dari Stefani. Tadi aku kasih pertanyaan, ada kesalahan apa dari cara mainnya anak ini? Itu waktu tampilan atau ini pemanasan sebenarnya nggak bisa dilihat ya kalau ini kan belum konsisten. Tapi dari satu dua kali mukul kita bisa tahu caranya. Kayak tadi nyemes itu lebih ngandelin kayak ini ya, gerakan tubuhnya itu diayun semua ke depan gitu, kayak mau jungkel tapi kayak ini lari di tempat juga. Terus waktu defense juga lemah karena ini, aduh aku udah bilangin sih kalau defense itu lebih siap. Jadi kalau tahu bola kita itu nanggung dan lawan mau nyemes, kita harus lebih siap. Nah, waktunya dia siap digunakan untuk ngelangkain kaki ke posisi di depannya shuttlecock. Jadi mengurangi waktu siap. Jadi harusnya lebih siap sih, lebih cepat lagi untuk ngelangkahnya, terus langsung lebih kokoh ya kakinya. Nah, yang aku ingin bahas di sini itu main XD itu apakah harus selalu gendongan? Itu belum tentu ya. Kadang kita lihat atlet waktu XD yang cewek itu selalu ditaruh di depan gitu kan, nggak pernah berada di belakang. Karena memang yang cowok ya memang sama-sama bagus ya. Kalau atlet itu kan sama-sama bagus, tapi dianggap yang cowok itu lebih kuat, larinya juga terus lebih cepat dan sebenarnya lebih keras gitu ya. Karena memang secara ototnya kan beda ya. Tapi kalau kita mau ngamatin atlet itu nggak harus yang cewek itu selalu di depan. Ada kalanya yang cewek itu juga mundur kalau lihat ada bola yang sekiranya pingin bantuin partner tuh dia mundur dan bisa handle yang di belakang juga bisa gitu. Nah, waktu main sama Stefan itu aku selalu ditanyain, ini yang ngambil siapa? Kalau misalkan nggak ada yang ngambil gitu atau bolanya mati, itu dia tanya, salahnya siapa ini? Salahku atau salahnya dia? Nah, tiap kali tanya gitu. Ya, aku nggak punya jawaban yang pasti kalau kayak gitu kan. Itu tergantung situasi juga. Toh kalau misalkan aku kasih kayak masukan teori gitu ya. Oh, kalau kayak gini kamu yang ambil atau kayak gini itu mesti apa gitu. Itu nanti waktu main juga kamu bakal lupa karena terlalu banyak ini yang mesti diingetin, ini harus gini, tapi situasinya kan beda-beda terus gitu, apalagi lawannya juga beda-beda, jadi nggak bisa kita pakai teori ini atau pakai pedoman yang ini itu nggak bisa. Yang bisa kita lakukan itu cuma ingat satu aja, kalau kamu main di depan itu harus kayak ini kiper atau main gobak sodor ya. Nggak tahu kalian mungkin nggak ngenali main gobak sodor ya, dulu ada main gobak sodor ya, kasarannya itu kayak kiper lah. Kalau bisa bolanya itu atau shuttlecocknya itu nggak lewat dari kamu. Jadi waktu ada bola yang di dekat kamu itu kamu harus selalu siap untuk neken lawan terus. Jangan ngasih kayak oh aku bagian depan, tak blok tak net atau tak apa no. Cuman kayak soft pengembaliannya soft gitu, pelan-pelan pokoknya asal balik ditaruh di depan. Kadang aku kan bilangin ke Stefani, kalau kamu mau kembalikannya itu ini jangan ngelop terus, tapi turunin bola terus, atau kalau enggak ya ngedrive ngenet gitu. Tapi dia itu pakainya cuman kayak ngenet ngeblok halus, terus ngedrive itu juga agak keras, cuma ditaruh kayak blessing gitu aja. Jadi kalau kita itu ingetnya kalau di depan tuh harus nyegatin semua bola, itu kita juga nggak boleh ini ya, kadang-kadang oh aku jaga depan, pikirnya itu cuman ini siap di daerah T aja, di daerah T siap gitu aja lah. Bolanya sama lawan ya nggak ditaruh di tengah dong karena lawannya ada di tengah, yang di depan di tengah, terus ya nggak ditaruh di tengah, terus ditaruh ke depan kiri depan kanan, mati juga nggak bisa ambil. Jadi harus siap-siap kalau di depan tuh
Memang kasihan sih ya kalau cewek itu ditaruh di depan, jadi kayak tameng. Kalau ada shuttlecock cepet, ya nggak siap ya nanti kena kepalanya atau ya kena badannya, itu jadi tameng. Jadi harus siap-siap juga. Ada pedoman yang bilang kayak gini sih, kalau bolanya itu misalkan sama lawan ditaruh di sebelah kiri ya, kamar yang sebelah kiri, itu pemain depan juga harus ngikut ke kiri. Terus kalau bolanya ke kanan, yang ngambil kan pemain belakang yang ke kanan, itu yang depan juga ikut ke kanan. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi kemarin aku lihat di videonya Cheng Siwei, dia ditanyain, ada ceweknya lumayan bagus mainnya ya, setara lah sama cowoknya, malah bagus ceweknya kayaknya. Terus dia nanya, kapan aku tetap di depan, tapi kapan aku mesti bantuin partnerku, soalnya kalau enggak partnerku di pontang-panting kiri kanan gini kan kasihan dia. Dia mau bantuin, terus waktu mundur yang cowok nggak ambil, yang cewek juga nggak ngambil karena udah mundur, dua-dua mundur di belakang, bolanya ditaruh di tengah, nggak ada yang ngambil. Nah, itu udah bagus loh mainnya, ceweknya lebih bagus dari kita yang di sini malahan, tapi masih mengalami hal-hal seperti itu. Terus ini kan juara dunia bilang, ngasih saran ya, kalau itu kebalikan dari yang aku bilang ya. Jadi kalau bolanya ditaruh di kamar kiri, itu yang cewek juga nggak harus ngeblok di kamar kiri di depannya yang cowok, enggak, tapi lebih ke agak tengah. Jadi kaki kanannya masih nginjek di kamar kanan, tapi sebagian besar sekitar 60% itu atau 70% kaki kirinya nginjek di kamar yang sebelah kiri. Itu tujuannya untuk siap-siap kalau bolanya ditaruh di kanan cepat, dia yang ngambil. Jadi ceweknya yang mundur ngambil, atau misalkan taruh tengah dia yang ngambil. Jadi harus siap-siap seperti itu. Tetap yang cewek itu harus gerak. Terus kata ini si W, itu geraknya juga dikit-dikit. Jadi kan sama lawan kadang ditantang juga kan, dikasih lob-lob terus biar si cowok ini nyemes-nyemes terus sampai capek. Nanti kalau capek udah langsung dibanting ke sisi satunya, nanti nggak kuat lari karena kan siap-siap toh. Yang cowok di belakang itu nggak perlu kembali ke tengah, soalnya bolanya kan dikembalikan lurus terus, ternyata yang terakhir dibanting ke sana, itu harusnya cewek yang ngambil, yang dibanting ke kanan, ceweknya yang ngambil. Nah, untuk tahu seperti itu, katanya si W, si cewek ini harus kayak setiap bola yang habis temennya itu nyemes atau ngapain, itu dia harus siap-siap, kayak kudu mundur, kepingin mundur gitu terus. Jadi waktu ada kesempatan dia bisa mundur dan enak, langsung cepet ambil. Jadi kayak gerakannya katanya si W, coba geser dikit. Tapi kalau misalkan nggak sama lawan, ternyata nggak ditaruh ke belakang, ditaruh ke depan, ya itu bagianmu, bagiannya yang cewek. Jadi makanya jangan langsung nempatin di tengah kepingin mundur tapi langsung nempatin di kamar kanan, jangan kayak gitu. Jadi kayak dikit-dikit tapi selalu siap untuk jaga yang di depan karena itu bagiannya dia. Nah, lalu yang kedua, kalau di depan itu bukan nganggur ya. Kalau ada bola yang datang ke arah kita, nyegatnya cuma di tengah aja, baru kita ambil, atau kadang pun ngambil juga out atau nyangkut malah. Jadi kita harusnya kalau di depan tuh selalu gerak, ini benar. Terus yang kedua, kita harus ngamati bolanya dari partner kita itu kemana. Jadi kan tahu, kita kan tinggal dangak aja atau menengadah gitu, ngelihat bola dari lawan tuh kemana. Kadang-kadang kan bolanya di lob, itu di lobnya ke kiri belakang kita atau ke kanan belakang kita. Itu kita harus ngamati terus sama partner nih. Kan kamu nggak bisa baca pikiran partnermu toh, yang habis bolanya misalkan ditaruh ke belakang kanan kita gitu,
terus partner udah ke sana ngambil, itu kita harus ngamatin atau ngamatin laju bolanya atau ngelirik lah paling enggak. Ini partner ngambil nggak waktu di kanan? Jangan-jangan dia cedera, gelundung di gelundung di sebelah kiri kita, terus kita cuman ngelirik loh kosong ini yang di kanan, berarti kita yang harus ngambil, terpaksa kan main depan yang ngambil. Atau ini yang aku mau bilang, kalau partner udah berada di belakang kanan, itu dia mengembalikannya kemana, kita harus ngelirik pakai sudut mata kita, jangan noleh ke belakang ya, tapi cuma ngelirik aja. Kira-kira kalau bolanya ke arah muka kita ya, kita langsung muter balik melindungi mata kita. Makanya aku bilang jangan noleh, cuman ngelirik aja sampai ngeliat pakai sudut mata gitu ya. Jadi matanya ditaruh di sudut. Terus bolanya dari teman kita itu kemana? Kalau silang itu biasanya kalau disilang sama partner kita itu kesempatan buat temen ini, buat yang depan tuh ngambil untuk ke kiri, terus dia harus bilang aku yang ngambil, biar yang partnernya habis ngambil di kanan belakang itu dia nggak lari-lari ke kiri. Kalau lari-lari ke kiri ya kayak kemarin itu, saking nggak tak video ya, itu kemarin aku ditabrak sama Stefani, soalnya aku udah mau mundur mau ngambil, dia tahu-tahu dari belakang ada orang nabrak aku. Aduh, karena aku ya salah sih, karena aku nggak ngomong ya. Aku pikir ya bagiannya cowok yang lebih rajin ngambil, tapi ternyata dia di belakang juga ngambil gitu. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau ngambil di belakang ya ceweknya itu kiri kanan juga. Terus kapan dia maju lagi, misalkan lawan nggak mati-mati gitu ya, kapan dia harusnya maju lagi untuk tuker biar yang cowoknya kembali ke belakang lagi. Nah kadang-kadang kita itu mengembalikannya, kalau Stefani sih aku lihat nggak bisa ngelop serang, jadi kalau ditaruh di belakang ya otomatis, apalagi lawannya itu ya memang bukan ngincer ya, maksudnya mau bikin Stefani ini puas berbadminton biar nggak dikasih bola ke aku terus, tapi ngasih bolanya tuh kebanyakan ke Stefani. Kadang masih nanggung itu sama lawan juga gak di net kill atau gak dimatiin, gak di smash keras gitu ya, tapi dikembalikan lob lagi ke Stefani. Nah gerakannya Stefani kan memang lobnya nggak bisa jauh, terus otomatis mau maju itu susah. Karena apa? Kalau nanggung di lob lagi, aku kan nggak sempat mundur, dan sedangkan kalau Stefani ngelob terus maju ke tengah depan kan salah, harusnya ngelob kan posisinya kiri kanan toh, formasi kita harusnya kiri kanan. Nah itu aku tetap ke kanan sih, kalau dia ngelob aku ke kanan, dia ngelob lurus misalnya di kiri, terus dia maju kan posisinya kiri kanan, terus di lob lagi sama lawan, jadi dia mundur lagi karena keteteran. Aku bilangin kalau kamu ini ya keteteran, memang sebaiknya itu nurunin bola, tapi biasanya mati kalau kita itu posisinya nggak enak, nurunin bola maksa itu mati, jadi lob lagi aja. Tapi kalau dia ngelob terus sama lawan juga dibalikin lob terus, jadi dia maju mundur terus katanya capek. Lah gimana caranya biar ini nggak capek ya? Kalau mau kalau lawannya kayak gini ya, jadi udah tahu bakal di lob lagi ya, tungguin aja di belakang gitu. Terus waktu dari belakang jangan di lob lagi, turunin bola. Sebaiknya nurunin bola itu drop shot, tapi jangan lurus. Kalau lurus nanti kamu yang ambil. Jadi ke dropnya itu ke tengah. Kalau ke tengah daerah T-nya lawan tuh kebanyakan itu bakal ngelob. Waktu ngelob itu aku nanti mundur, dan Stefani habis nurunin bola dia langsung maju. Nanti kan aku lihat dari sudut mataku itu, lihat oh partnerku ini maju, jadi aku mundur untuk ini. Kalau enggak biasanya aku suruh sih turunin bola, maju, terus aku mundur. Nah itu saling komunikasi juga bagus sih.
Cuman kadang-kadang waktu main kan kita nggak bisa teriak-teriak ambilan apa gitu gitu nggak bisa. Jadi lebih konsentrasi ke bola kan. Jadi intinya kalau misalkan mau ini ya mau maju itu harus ngelihat posisi lawan yang ini kayak bolong, yang kosong di mana itu tempatin dan bolanya yang turun. Terus kamu langsung siap-siap maju. Itu enak kayak gitu dan jarang sih lawan kayak ini nipu-nipu gitu jarang. Terus yang cowok juga nggak boleh langsung mundur ya. Jadi ada sekian detik itu tugasnya cowok jadi lebih berat karena harus jaga 3 titik. Sewaktu ceweknya maju dia harus jaga 3 titik. Tapi itu kan cuma sebentar. Kalau memang sama lawan bolanya memang di lob ya yang cowok maju, mundur kalau maju. Tapi kalau habis di drop shot misalkan Stefani nge-drop shot silang yang aku berada di depan kan, itu kalau sama lawan di net ya aku yang ngambil karena Stefani dari belakang leren lari-lari ngambil di pojok sebelah kanan otomatis berat, jadi aku yang harus ngambil, jadi aku harus jaga 3 titik. Tapi ya yang cowok juga harus ini sih pengalaman ngelihat gerak-geriknya lawan, kira-kira gerakannya lawan ini mau ngapain, mau ngelob atau mau ngenet gitu, harus lebih peka, lebih pengalaman. Lalu tips berikutnya buat pemain depan, pemain cewek, itu kalau misalkan di depan kan aku tadi bilang ngeliatin kiri kanan ya, maksudnya di sudut mata itu kira-kira bola, kalau misalkan bolanya itu dibanting dari kiri ke kanan tapi di belakang, itu kalau bolanya ngelob itu biasanya pemain cowok masih bisa ambil. Jadi dia kan ada waktu untuk ngambil, kalau misalkan kepepet pasti dibuang bola sama yang cowok yang di belakang itu dibuang bola ke arah atas kan. Kalau bagus mainnya ya bisa ini lobsteran. Cuman kadang-kadang kalau kepepet itu posisinya bola udah di bawah banget, itu untuk ngelob kan susah. Tapi kalau maksa ngelob hasilnya nanti tanggung. Jadi maksain panjang tapi agak rendah, jadi kayak ngedrive ya. Tapi ngedrive kan lurus, ini kayak melambung tapi rendah supaya bisa ke belakangnya lawan, ke area belakangnya lawan. Nah itu kalau lawannya siap, itu bakal dibanting ke sisi satunya. Itu pasti yang cowok udah nggak bisa ambil karena susah. Udah kepepet keteteran di sebelah kiri, harus lari-lari ke sebelah kanan yang bolanya cepet juga dan datar. Itu pasti mati lah. Dan di situ cewek harus tahu, oh bolanya kayak gini, boloku ini, partnerku ini pasti cuman bisa mengembalikan tapi nggak bisa balik ke sisi satunya. Jadi habis ini itu giliranku yang ambil. Jadi langsung siap-siap gitu. Ambilnya misalkan Stefani ini nggak bisa ke belakang, biasanya kesusahan dia. Kalau footworknya untuk ke belakang itu masih belum bisa. Kalau solusi praktisku ya, itu setiap ada bola dari partner kita nurunin bola atau apa gitu, itu selalu siap raketnya diangkat. Jadi ketika diangkat benar-benar diangkat ya. Jadi kayak ada teman-teman itu yang suka naruh kepala raketnya itu di belakang kepala kita waktu jaga di depan tuh. Tujuannya satu, kalau temennya itu nyemes lopot, biasanya nyemes kepala tapi ada pelindungnya raket. Jadi itu fungsinya yang pertama. Yang kedua, kalau kalian coba pakai cara itu, ada bola bantingan dari lawan itu kalian bisa ambil pakai overhead forehand namanya. Jadi ngambil di sebelah telinga, kalau aku kidal sih di sebelah telinga kananku ya, tapi kalau kalian kanan posisinya sebenarnya pakai backhand, tapi kita ngambilnya pakai forehand.
di sebelah telinga kirimu kalau kamu kanan. Nah itu namanya overhead, forehand. Itu kalian mesti siap-siap ngambil kayak gitu. Kalau nggak siap-siap cuman kepala raketnya cuman diangkat sejajar dengan tangan kananmu atau di telinga kananmu, itu pasti udah lolos bolanya. Jadi harus siap-siap seperti itu. Misalkan bolanya terlalu jauh, kamu kan nggak bisa ngulet kayak ini ya sampai miring banget supaya bisa overhead forehand ini sampai ke samping, kan nggak bisa ngulet. Itu tipsnya, kaki yang kananmu kalau kamu kanan, kaki kananmu itu diangkat. Jadi cuman bertumpu engklek pakai satu kaki kiri. Jadi tubuhmu itu ngikuti kayak mau jatuh ya. Tapi posisimu tangan tuh ngangkat raket sama overhead forehand itu biasanya dapat. Jadi masih bisa agak miring. Aku lihat teman-teman banyak yang lolos atau cuman kena bulunya kok tapi nggak ngambil, terus nyesel, aduh kok aku ambil ini lancang atau apa. Itu sebenarnya nggak lancang, bagus, soalnya kan mau bantuin. Nah, mau bantuin cuman caranya yang salah. Jadi kakinya itu harusnya dibuat nyepak untuk bisa tubuhnya lebih miring lagi. Nah, yang di game-game mungkin bukan yang di sini ya. Terakhir itu Stefani bilang ke aku mau menang. Kita nggak tahu ya apa caranya, mau bolanya ke kamu terus. Jadi kamu juga harus ini pikirin strategimu itu gimana supaya kamu bisa menciptakan peluang-peluang kita bisa neken lawan. Jadi aku cuman bisa ngingetin aja kan yang diincer kamu. Jadi kalau kamu naro-naro itu usahakan selalu neken lawan. Jangan cuman ngeblok terus ngenetnya soft-soft, tapi langsung tonjoin. Jadi bolanya cepet buat lawan tuh kaget. Nanti kembalinya kan nanggung-nanggung kalau kaget itu. Kalau lawan kita nggak terlatih ya, bukan atlet, itu biasanya mengembalikannya juga mati-mati kalau kita mainnya cepat. Terus ada kayak perlu belajar strategi cara ini bikin setup ya. Jadi kalau kita diincer ya kita taruh ke sisi mana yang kosong, atau mungkin ngincer salah satu aja lawannya, yang itu kelihatannya di smash sih nggak mati-mati tak lob terus, tapi ke arah orang itu lob maju langsung. Misalkan kayak Mas Arya ya, oh dia itu smashnya keras, defense-nya bagus, bisa naruh-naruh bola gampang. Tapi kalau kita aja main cepet apa bisa? Nah ini coba dieksplor kelemahannya apa. Terus kalau tahu kelemahannya satunya itu kayak gitu, satunya aku nggak tahu kelemahannya ya. Yang satu yang kamu tahu kelemahannya itu diekspos terus kelemahannya, untuk bisa punya kesempatan kamu maju biar partnermu yang kembali ke posisi belakang terus bisa mulai nyerang. Nah kalau lawan temenmu udah mulai nyerang tapi lawannya masih bisa membalikan terus ternyata terakhir sama lawan dikasih kayak net gitu ya, itu ya kamu jangan ngelob atau jangan ngasih bola yang soft lagi, nanti sama lawan di lob lagi aku jadi capek lagi gitu. Ya jangan tanya kalau capek, ya bener capek, makanya bantuin dia ngomong. Ya aku gak bisa ngomong, kan gak tahu kapan aku capek, ya nggak bisa, udah capek disuruh teriak-teriak capek. Nah, terus kalau dua-dua capek siapa yang ngambil ya, leren aja. Gak usah main, ngaku kalah dah gitu. Oke guys, jadi gitu aja sih ini ya pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oh ya, nanti buat teman-teman yang pingin dikasih tips apa lagi, nanti aku coba cariin bahannya ya di YouTube. Nanti aku ceritain lagi di sini. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.